Kali ini pertemuan yang kedua, kita akan lihat apa saja fungsi dan berbagai eh, pengertian-pengertian yang lainnya berkaitan dengan konstitusi. Baik, fungsi pokok konstitusi atau undang-undang adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang sehingga hak-hak warga negara dapat terlindungi, atau istilahnya adalah konstitusionalisme. Fungsi umum adalah sebagai kontrol penyelenggaraan negara, yang pertama. Yang kedua, sebagai indikator keberhasilan pemerintahan. Yang ketiga, kontrak sosial antara warga negara dengan penyelenggara negara. Nah, tiga hal inilah yang bisa dikatakan sebagai fungsi umum dari konstitusi. Sebagai kontrol penyelenggaraan negara, sebagai indikator keberhasilan pemerintahan, dan sebagai kontrak sosial antara warga negara dengan penyelenggara negara, atau gampangnya sebagai warga negara dengan pemerintah. Kita lanjutkan. Substansi dari konstitusi. Yang pertama, memuat tentang tujuan negara. Apa tujuan negara kita? Itu ada di konstitusi. Kedua, sebagai lembaga negara. Yang ketiga, sebagai pembagi kekuasaan. Yang keempat, hak asasi manusia. Yang kelima, sistem pemerintahan. Yang keenam, hubungan pusat dan daerah. Yang ketujuh, prosedur penyelesaian pertikaian. Dan yang kedelapan adalah pengawasan pejabat negara dan perubahan konstitusi. Ini adalah substansi atau isi atau apa saja yang perlu termuat di dalam isi dari konstitusi. Undang-undang dasar mempunyai fungsi khusus yang fungsi khusus merupakan perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati bukan hanya oleh rakyat tetapi juga oleh pemerintah dan penguasa. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa undang-undang itu mempunyai fungsi khusus, ya, di mana fungsi tersebut merupakan perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati tidak hanya oleh rakyat tetapi juga oleh pemerintah dan penguasa. Setiap undang-undang memuat ketentuan. Yang pertama adalah organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, yudikatif. Legislatif itu pembuat undang-undang, eksekutif pelaksana, dan yudikatif itu lebih ke lembaga peradilan. Hak asasi manusia misalnya dapat berupa Bill of Rights kalau dalam berbentuk naskah tersendiri biasanya. Kemudian ada prosedur mengubah undang-undang dasar. Nah, di negara kita UUD 45 itu sudah 4 kali mengalami amandemen atau perubahan. Ada kalanya memuat larangan. Nah, larangan ini adalah untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang. Secara operasional, fungsi dari suatu konstitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membatasi perilaku pemerintah secara efektif. Jadi pemerintah tidak bisa sewenang-wenang membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga negara. Jadi pembuat undang-undang, kemudian pelaksana undang-undang, kemudian sebagai pengawas undang-undang itu dibagi, ya. Menentukan lembaga negara bekerja sama satu dengan lainnya. Jadi lembaga negara itu meskipun terpisah, ya, misalnya legislatif sendiri, eksekutif sendiri, yudikatif sendiri, tetapi mereka adalah satu kesatuan di mana mereka itu saling bekerja sama satu dengan lainnya. Yang keempat, menentukan hubungan di antara lembaga negara. Menentukan pembagian kekuasaan dalam negara baik yang sifatnya horizontal, ya, secara sama sederajat, maupun vertikal.
Yang keenam itu menjamin hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Kemudian yang ketujuh menjadi landasan struktural penyelenggaraan pemerintah menurut sistem ketatanegaraan. Oke, berikutnya adalah kedudukan konstitusi. Dalam perkembangan pemerintahan negara demokrasi, Undang-Undang Dasar itu mutlak adanya. Dengan adanya Undang-Undang Dasar, baik rakyat, pemerintah, maupun penguasa negara dapat mengetahui aturan pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraannya. Intinya adalah dengan adanya undang-undang, negara itu tidak akan mengalami chaos atau kekacauan. Nah, kedudukan undang-undang dasar di suatu negara ya sangat penting artinya untuk mengatur sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Jadi istilahnya kestabilan negara itu lebih terjamin ketika adanya undang-undang, dan undang-undang itu pastinya harus ditaati oleh seluruh warga negara. Ya, kita lanjutkan. Nah, cara pembentukan atau mengubah konstitusi itu ada cara yang pertama, cara pembentukannya dulu. Pembentukannya itu adalah dengan gifted. Yang pertama, pemberian. Raja memberikan undang-undang, kemudian undang-undang itu dilaksanakan oleh suatu badan tertentu. Nah, karena takut timbul revolusi, ya, dengan undang-undang itu kekuasaan raja dibatasi. Itu pembentukan. Yang kedua, sengaja dibentuk. Pembuatan suatu UUD dilakukan setelah negara itu didirikan, ya kan? Misalnya di negara kita Undang-Undang Dasar 45 sengaja dibentuk ketika negara kita sudah memproklamasikan kemerdekaan, dibentuklah UUD 45. Atau sebelum proklamasi sudah dirancang Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dengan cara revolusi, pemerintahan baru hasil revolusi dengan persetujuan rakyat mengambil suatu permusyawaratan untuk menetapkan undang-undang. Ada revolusi Perancis, ada revolusi Amerika, di mana pemerintahan hasil revolusi itu mengambil suatu permusyawaratan, mengambil sebuah kesepakatan mengenai undang-undang yang akan dilaksanakan itu seperti apa dan bagaimana. Yang keempat, dengan cara evolusi, melakukan perubahan secara berangsur-angsur untuk membentuk undang-undang baru. Ini adalah cara pembentukan. Nah, cara mengubah yang pertama ada badan legislatif, ya. Biasanya badan legislatif ini adalah badan yang istilahnya itu dia itu lebih ke arah membuat undang-undang biasa. Jadi dia itu adalah badan yang memang ditunjuk oleh negara, oleh presiden, oleh raja, di mana dia itu memang tugas dan wewenangnya adalah untuk membentuk undang-undang baru. Referendum, yaitu dengan jalan pemungutan suara di antara rakyat yang mempunyai hak suara. Indonesia pernah mengalami referendum ketika Timur Timur lepas dari RI, di mana ternyata hampir 80% rakyat Timur Timur memilih untuk lepas dari Indonesia dan berdiri sebagai negara yang merdeka. Yang ketiga, oleh badan khusus. Badan khusus yang bertugas hanya untuk mengubah undang-undang dasar saja. Jadi beda dengan badan legislatif. Kalau badan khusus ini dia fokusnya hanya untuk mengubah undang-undang dasar saja. Tidak boleh berkecimpung di lain hal yang tidak berhubungan dengan undang-undang. Nah, kemudian yang di negara federal seperti di US atau Amerika Serikat, perubahan undang-undang itu baru dapat terjadi jika mayoritas negara bagian dari federasi itu tadi menyetujui perubahan. Misalnya di salah satu negara bagian di Amerika Serikat itu memperbolehkan penggunaan senjata api legal, ya. Itu karena mayoritas negara bagian itu ya menyetujui tentang undang-undang legalitas senjata api. Tapi di beberapa negara bagian yang lain tidak menyetujui, maka
dianggap ilegal. Jadi seperti itu. Baik, itu dulu pertemuan hari ini yang bisa Pak Septa sampaikan. Jangan lupa kalian untuk mengerjakan eh, soal atau pertanyaan yang Pak Septa akan lampirkan di kolom komentar yang sudah Pak Septa beri pin. Jangan lupa juga kalian untuk presensi di deskripsi video ini, silakan diklik, ada link Google Form di situ, kalian bisa presensi sebagai bukti kalau kalian sudah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Saya kira itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.